pertama kita masih hidup sampai sekarang. Ya, Presiden Soekarno disebut-sebut masih hidup dan belum wafat. Sang proklamator dikatakan hanya berpindah ke suatu tempat tersembunyi. Setidaknya ada 4 kesaksian yang menyebutkan putra Sang Fajar belum meninggal dunia hingga saat ini. Bahkan salah satu saksi mengaku bisa mengantarkan orang yang mau menemui Soekarno. Waduh, tapi ini bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan bahas mengenai ramalan sosok nomor 1 bangsa ini. Ramalan yang katanya akhirnya jadi kenyataan satu persatu. Apa saja itu? Mari kita simak selengkapnya dalam rangkuman video berikut ini. Tapi sebelum itu, kalian tahu kan kalau Soekarno adalah sosok penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, 17 Agustus 1945 menjadi tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia yang diperingati setiap tahunnya. Setelah 20 tahun menikmati masa kemerdekaan, Soekarno pernah meramalkan masa depan Indonesia. Hal itu diungkapkan ketika salah seorang wartawan Prancis mewawancarai sang proklamator pada tahun 1966. Soekarno terlihat begitu optimis ketika mengatakan tentang masa depan Indonesia di depan wartawan Prancis tersebut. Ia terlihat bangga dengan aset yang dimiliki bangsa serta letak geografis yang strategis. Bagaimana Anda melihat masa depan negara Anda? Tanya si wartawan Prancis ke Soekarno. Seperti dikutip dari YouTube Henry Teja yang mengunggah ulang dokumentasi tersebut. Dalam bahasa Prancis, pria yang akrab disapa Bung Karno itu menjawab, "Brilliant, karena negaraku sangat kaya, karena berada di lokasi geografis yang strategis, karena berada di antara 2 benua dan samudra. Posisi Indonesia sangat strategis secara geografis." Selain itu, Bung Karno mengungkapkan beberapa hal penting yang membuatnya sangat optimis tentang masa depan Indonesia. Dia juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki posisi ekonomi yang strategis, politik yang strategis, dan militer yang strategis. Soekarno tidak hanya membanggakan kekuatan dan kekayaan Indonesia, tetapi juga bangga dengan penduduknya. Dia mengatakan bahwa orang Indonesia bekerja keras. Lebih dari 100 juta orang tinggal di sini. Soekarno menyimpulkan, rakyatku sangat bekerja keras, rakyatku sangat militan, rakyatku sangat dinamis, rakyatku sangat bersatu. Sebagai informasi, Indonesia terletak di antara 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Dikutip dari buku Cakrawala Geografi 2 karya Munawir DKK, letak geografis Indonesia setidaknya akan mempengaruhi 3 hal. Pertama, Indonesia bisa menjadi jalur perdagangan internasional karena berada pada posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Kedua, Indonesia mengalami iklim muson yang dipengaruhi oleh benua Asia dan benua Australia yang dipisahkan oleh Khatulistiwa. Oleh sebab itu, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Ketiga, Indonesia kaya akan budaya dan peradaban dari negara luar karena berada di posisi strategis. Banyak kapal-kapal asing yang bersandar di tanah air sehingga terjadinya proses percampuran suku dan budaya. Tidak hanya itu guys, ternyata sejumlah perkataan Soekarno yang dianggap meramalkan masa depan dan kini telah terbukti nyata. Salah satunya yang tadi, tapi berikut ini daftar lain dari ramalan orang nomor 1 bangsa Indonesia ini. 1. Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Pidato HUT Proklamasi 1956. 2. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. 3. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. 4. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, mantap. Bang mah diam-diam dia berbagi loh kayak si Putra ya. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. 6. Tetaplah bersemangat, Elang Raja Wali. Pidato HUT Fusihir. Tuhan tidak mengubah nasibnya suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya.
Pidato HUT Proklamasi 1964. 11. Janganlah melihat ke masa depan